Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nurhanisa dan Selvi Amalia akan menjelaskan materi oseanografi mengenai gelombang. Kami dari kelas Geografi 4C. Selamat menyaksikan. A. Gelombang laut dan bagian-bagiannya. Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak, alun atau bukit, dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Pada dasarnya, permukaan air di lautan tidaklah rata. Hal ini disebabkan adanya gelombang yang ditandai dengan ayunan air yang bergerak tanpa henti walaupun cuaca dalam kondisi tenang, tetapi hal ini sudah cukup untuk bisa menimbulkan riak gelombang. Sebaliknya, dalam keadaan di mana terjadi badai yang besar bisa menimbulkan suatu gelombang besar yang bisa mengakibatkan kerusakan hebat terhadap apa yang dilewatinya. Proses terjadinya gelombang. Proses terjadinya gelombang di laut diakibatkan oleh gerakan angin belum sepenuhnya dapat dimengerti atau dapat dijelaskan secara terperinci. Tetapi menurut perkiraan, gelombang terjadi karena hembusan angin secara teratur terus-menerus di atas permukaan air laut. Hembusan angin yang demikian akan membentuk tiak permukaan yang bergerak kira-kira searah dengan hembusan angin. Klasifikasi macam-macam gelombang laut. 1. Berdasarkan sifatnya. Ada 2 macam gelombang laut. Yang pertama, gelombang laut pembangun atau pembentuk pantai, merupakan gelombang yang ketinggiannya kecil, kecepatannya rendah, dan saat gelombang tersebut pecah di pantai akan mengangkut sedimen atau material pantai. Angin tersebut termasuk gelombang pembentuk pantai bercirikan mempunyai ketinggian kecil dan kecepatan rambahan yang rendah, sehingga saat gelombang tersebut pecah di pantai akan mengangkut sedimen, material pantai yang ditinggal di pantai ketika aliran balik dari gelombang pecah meresap ke dalam pasir atau pelan-pelan mengalir kembali ke laut. Yang B, gelombang laut perusak pantai merupakan gelombang laut dengan ketinggian dan kecepatan rambat yang besar. Dan ketika gelombang ini menghantam pantai, akan ada banyak volume air yang terkumpul dan mengangkut material pantai ke tengah laut. Gelombang perusak pantai biasanya mempunyai ketinggian dan kecepatan rambat yang besar atau sangat tinggi. Air yang kembali berputar mempunyai lebih sedikit waktu untuk meresap ke dalam pasir. Ketika gelombang datang kembali menghantam pantai, akan ada banyak volume air yang terkumpul dan mengangkut material pantai menuju tengah laut atau ke tempat lain. Berdasarkan ukurannya dan penyebabnya, gelombang kapiler adalah gelombang yang biasa kita sebut dengan riak. Gelombang kapiler memiliki panjang gelombang sekitar 1,7 meter, periode kurang dari 0,2 detik dan disebabkan karena tegangan permukaan dan tiupan angin yang tidak terlalu kuat. Gelombang angin merupakan gelombang dengan panjang gelombang mencapai 130 meter dengan periode 0,2 sampai 0,9 detik dan disebabkan oleh angin kencang, gelombang alun, dan gelombang pasang surut. Jenis-jenis gelombang air yaitu ada gelombang laut akibat angin, gelombang laut akibat pasang surut, dan gelombang laut akibat tsunami. Manfaat gelombang laut diantaranya yaitu menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas, meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup, dan membantu terbentuknya dan terjaganya pantai. B. Selanjutnya, tenaga pembangkit gelombang. Pembangkit utama gelombang.
Pembangkit utama gelombang di lautan ialah angin yang bertiup di atasnya. Untuk gelombang yang dihasilkan cenderung bervariasi, misalnya dilihat dari tingginya, periode, dan di daerah mana gelombang itu dibentuk. Gelombang yang demikian biasa dikenal dengan sebutan sea. Gelombang diketahui kebanyakan mengalir pada jarak yang luas. Gelombang tersebut bergerak makin jauh dari tempat asalnya dan tidak lagi dipengaruhi langsung oleh angin. Untuk bentuk gelombang ini sendiri biasanya lebih teratur dan dikenal dengan sebutan swell. Pengaruh angin terhadap sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang dipengaruhi oleh 3 bentuk angin, yaitu kecepatan angin, lamanya angin bertiup, dan jarak tanpa rintangan di mana angin sedang bertiup. Selanjutnya, karakteristik gelombang di garis pantai. Salah satu wilayah di permukaan bumi yang memiliki pengaruh atau kemampuan interaksi dengan segala komponen di sekitarnya adalah pantai. Pantai merupakan zona interaksi antara daratan, lautan, dan udara yang selalu mengalami perubahan bentuk yang disebabkan oleh kemampuan penyesuaian pantai menuju keseimbangan alami dalam merespon dampak dari proses-proses oseanografi maupun aktivitas manusia di sekitar kawasan pantai. Gelombang laut adalah pergerakan naik turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva sinusoidal. Pada umumnya, gelombang laut disebabkan oleh tiupan angin, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Gelombang laut memiliki peran penting dalam proses perubahan garis pantai. Gelombang laut dengan energi yang besar akan memberikan dampak yang besar pula terhadap perubahan garis pantai. Penjalaran gelombang dari laut dalam menuju pantai akan mengalami perubahan bentuk yang disebabkan oleh proses refraksi dan swelling karena pengaruh perubahan kedalaman laut. Proses difraksi dan refraksi gelombang laut akibat pengaruh bangunan pantai maupun pulau. Berkurangnya kedalaman laut menyebabkan panjang serta kecepatan gelombang laut juga semakin berkurang, sedangkan tinggi gelombang laut bertambah tinggi. Saat gelombang laut mencapai sudut kelancipan atau steepness maksimum, gelombang laut akan pecah dengan membentuk sudut tertentu terhadap garis pantai. Selanjutnya, prinsip teknologi pembangkit listrik tenaga gelombang. Pada dasarnya, prinsip kerja teknologi yang mengonversi energi gelombang laut menjadi energi listrik adalah mengakumulasi energi gelombang laut untuk memutar turbin generator. Karena itu, sangat penting memilih lokasi yang secara topografi memungkinkan akumulasi energi, meskipun penelitian untuk mendapatkan teknologi yang optimal dalam mengonversi energi gelombang laut masih terus dilakukan dengan adanya pembangkit listrik tenaga gelombang laut ini. Semoga Indonesia dapat menambah pasokan listrik terutama di daerah minim pasokan listrik. OEC merupakan salah satu sistem dan peralatan yang dapat mengubah energi gelombang laut menjadi energi listrik dengan menggunakan kolom osilasi. Alat OEC ini akan menangkap energi gelombang yang mengenai lubang pintu OEC, sehingga terjadi fluktuasi dan osilasi gerakan air dalam ruang OEC. Kemudian tekanan udara ini akan menggerakkan baling-baling turbin yang dihubungkan dengan generator listrik sehingga menghasilkan listrik. Pada teknologi OEC ini digunakan tekanan udara dari ruangan kedap air untuk menggerakkan Wells turbin yang nantinya pergerakan turbin ini digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Ruangan kedap air ini dipasang tetap dan dengan struktur bawah terbuka ke laut. Tekanan udara pada ruangan kedap air ini disebabkan oleh pergerakan naik turun dari permukaan gelombang air laut. Sekian video penjelasan dari kelompok 8.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.